Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Protio dari kelas 11 IPA 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan antar sistem pemilu dari negara kesatuan dengan negara serikat. Oke, selamat menyaksikan. Perbedaan mencolok dari sistem pemilu dari negara kesatuan dan negara serikat. Jadi yang pertama itu perbedaan dari jumlah partainya. Pada negara kesatuan kita mengenal ada banyak sekali partai yang berpartisipasi dalam pemilu. Contohnya seperti di Indonesia ini. Pada tahun 2019 kemarin ada beberapa partai yang mendukung di kedua paslon tersebut. Jadi jumlah partai yang terlalu banyak akan menimbulkan dilema bagi demokrasi, karena banyaknya partai politik peserta pemilu akan berakibat sulitnya tercapai pemenang mayoritas. Di sisi lain, ketiadaan partai politik yang mampu menguasai mayoritas di parlemen merupakan kendala bagi terciptanya stabilitas pemerintahan dan politik. Pemilu di negara serikat dikuasai oleh dua partai besar saja. Sebenarnya dalam konstitusinya tidak ada batasan dalam jumlah partai. Namun, sejarah dan tradisinya hanya dua partai tersebut yang selalu menguasai pemilu tersebut. Yang kedua, yaitu berdasarkan cara menentukan pemenang pemilu. Jadi di negara kesatuan, siapapun yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilu, maka langsung berhak dianggap sebagai pemenang. Sedangkan di negara serikat, presiden yang terpilih yang sebenarnya akan ditentukan oleh Badan Electoral College. Electoral College adalah salah satu sistem pemilihan yang menentukan untuk kandidat presiden. Jumlah elektor dalam Electoral College di setiap negara bagian sama dengan jumlah anggota Kongres yang dimiliki oleh negara bagian tersebut. Oke, yang ketiga yaitu berdasarkan cara menentukan calon presidennya. Jadi, pada negara kesatuan, setiap partai boleh atau bebas mengajukan calon presidennya. Capres ini pun umumnya ditujukan langsung oleh partai yang mengusungnya. Seperti pada pemilu tahun 2019 waktu itu di Indonesia, Partai PDI mengusung calon presidennya Jokowi dan Ma'ruf Amin. Sedangkan di negara serikat yang membuka ruang untuk pencalonan presidennya baik partai besar maupun partai kecil hingga calon independen. Calon partai politik ditentukan dalam mekanisme pemilihan yang melibatkan seluruh anggota partai pada sebuah mekanisme konvensi. Oke, yang keempat berdasarkan waktu pemilunya. Di negara kesatuan, pemilunya itu diselenggarakan biasanya setiap 5 tahun sekali, yang mana setiap pemilu itu biasanya dilakukan serentak nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, serta DPD, dan juga kepala-kepala daerah seperti lurah, camat, dan juga gubernur. Sedangkan pada negara bagian, warga negara bagian memilih pemimpin dan wakil mereka di tingkat distrik, negara bagian, dan di tingkat pusat atau federal. Pemilihan di negara serikat diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, yaitu pada hari Selasa pada minggu kedua di bulan November. Yaitu biasanya dilaksanakan oleh negara Amerika Serikat. Oke, yang terakhir yaitu berdasarkan fungsi KPU-nya. Jadi pada negara kesatuan, fungsi KPU ini lebih banyak dibandingkan negara serikat, yaitu sebagai merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilu, mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum. Dan yang terakhir yaitu memimpin tahapan kegiatan pemilu, yang mana ini sangat berbeda sekali dengan fungsi KPU yang ada pada negara federal atau negara serikat. Yang mana di negara federal, pemilunya itu diselenggarakan oleh pemerintah negara bagian. Yang mana fungsi KPU itu sendiri hanya sebatas memastikan bahwa pemilu itu akan dilakukan secara jujur dan transparan. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.